Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat, tulab wa talibat kelas 8 MKW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sambung lagi pelajaran kita 6 di bab 2 pelajaran akidah. Dan sekarang kita masih di pembahasan tentang syafaat. Dan ini adalah bab lanjutan dari bab kemarin. Nah, kita langsung saja masuk kepada pelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, murid dapat menentukan 2 syarat bagi syafaat mutsbatah. Jadi kemarin kan kita sudah tahu syafaat itu ada 2 jenis ya. Satu syafaat mutsbatah yang ditetapkan, yang artinya itu diminta dari Allah dan diberikan oleh Allah besok di hari kiamat. Yang satunya adalah syafaat manfiyah ya, artinya adalah syafaat yang ditiadakan ya. Nah, karena diminta ya, dengan jalan yang batil dan dari orang ataupun makhluk yang tidak berhak untuk memberi syafaat. Nah, di sini nanti yang akan kita pelajari adalah 2 syarat ya, bagi syafaat mutsbatah. Syafaat yang akan ada insyaallah ta'ala yang akan diberikan oleh Allah besok di hari kiamat. Nah, kemudian ya, yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menyebutkan hukum meminta syafaat kepada selain Allah ya. Lalu yang ketiga, murid dapat berdalil dengan ayat Al-Quran tentang 2 syarat syafaat. Jadi nanti dalilnya apa ya? Tadi kan disebutkan ada 2 syarat syafaat mutsbatah, itu dalilnya apa akan kita pelajari. Nah, kita baca ya, muqaddimah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Surat Al-Baqarah ayat 255. Ya, penggalan ayat kursi ya, yang sangat terkenal dengan ayat kursi. Allah menyebutkan, "Man dzalladzi, siapakah yang bisa yashfa'u, memberi syafaat, indahu, di sisi Allah, illa bi'idnih, tanpa izinnya." Jadi siapa yang bisa memberi syafaat tanpa izin Allah itu siapa? Nah, siapakah yang bisa memberi syafaat tanpa izin Allah? Jelas ya. Nah, lalu ayat yang kedua yang akan jadi pokok pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda." Wa kam mim malakin, betapa banyak malaikat fis samawat, di langit ya, betapa banyak malaikat di langit itu, la tughni syafa'atuhum ya, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka, illa min ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah Allah berikan izin kepada mereka untuk memberi syafaat ya, liman yasha'u wa yarda ya, bagi siapa yang Allah kehendaki dan juga bagi siapa yang Allah ridhoi. Jadi dari sini jelas sekali bahwa malaikat pun ya, tidak bisa memberi syafaat ya, kecuali diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari 2 ayat ini ya, tentang syafaat ini, yang pertama adalah keagungan Allah Azza wa Jalla dan ketundukan semua makhluk kepadanya. Di antara yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah serta kesempurnaan kekuasaannya adalah tidak seorang pun yang berani mendahului Allah untuk memberi syafaat ya. Bahkan malaikat sekalipun ya. Kapan itu? Besok di hari kiamat. Jadi kan menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Padahal malaikat itu diciptakan ya, demikian besarnya. Tapi walaupun demikian, malaikat tidaklah berani sedikit pun dan tidaklah akan mampu dan tidak akan diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat tegas sekali. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Ya, siapakah yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali setelah adanya izin dari Allah. Nah, maka ini pertanyaan
ayat ini adalah pertanyaan, ya, tetapi maknanya adalah peniadaan. Ya. Jadi bertanya, tapi untuk mengingkari begitu. Ya. Artinya apa? Ayat ini ya seperti tantangan. Yang jelas pertanyaan dalam tantangan ini tidak akan ada yang bisa menjawabnya. Nah, tidak akan ada yang bisa memberikan apa jawaban atas tantangan ini. Siapa yang bisa memberi syafaat, ya, di sisi Allah tanpa izin Allah itu siapa yang bisa? Nah, ini pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya kan tentu otomatis tidak akan ada. Nah, artinya ya, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali adanya izin dari Allah. Ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan selain Allah, ya, seperti malaikat, para nabi, orang soleh, ya, itu mereka jadikan pemberi syafaat. Mereka menyangka bahwa selain Allah itu, ya, kalangan malaikat, nabi, orang-orang soleh itu bisa memberi syafaat seenaknya sendiri tanpa izin Allah. Ya, makanya kan mereka itu datang ke kuburan orang-orang soleh. Apa yang diminta? Ya, mereka itu cara berpikirnya. Mereka kan orang banyak dosa begitu, ya kan? Kalau minta sama Allah ya, orang banyak dosa kan masa dikasih gitu. Ya, maka mereka datang ke orang yang sudah mati. Ya, orang itu terkenal dulunya di dunia soleh, ya. Lalu dia minta dengan perantaranya itu, wahai orang soleh, wahai fulan, wahai syekh fulan, ya, aku ini orang yang banyak dosa. Kalau aku berdoa pada Allah pasti tidak dikabulkan. Nah, tolong dong doakan kepada Allah supaya aku dapat rezeki. Jadi dia minta kepada si penghuni kubur itu apa? Pertolongan atau doa supaya menyampaikan pada Allah. Ini hakikatnya adalah kesyirikan karena dia meminta kepada selain Allah, menjadikan orang yang sudah mati perantara antara dia dan Allah Azza wa Jalla. Jelas ya, insyaallah. Maka tidak ada yang boleh seenaknya, ya, menentukan, oh ini boleh memberi syafaat, ini boleh memberi syafaat. Enggak. Ini tidak benar, ya. Yang benar adalah syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, poin pembelajaran yang kedua, syarat, ya, syafaat mutsbatah. Syarat akan diberikannya syafaat mutsbatah, ya. Syafaat yang benar-benar ada ini besok di hari kiamat. Bagaimana syaratnya? Ada dua. Yang pertama, ya, izin dari Allah bagi yang memberi syafaat. Tolong kasih garis bawah ya kalimat izin dari Allah bagi yang memberi syafaat. Ya. Jadi yang mau memberi syafaat itu diizinkan Allah gitu. Ya, misalkan malaikat, nah si malaikatnya itu diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Paham kan? Lalu syarat yang kedua adalah ridhonya Allah bagi siapa yang diberi syafaat. Ya, misalkan kita, ya, atau gampangnya contohnya ya, ketika besok di hari kiamat, insya Allah setiap orang, ya, yang bertauhid mati dalam keadaan tauhid itu berhak mendapatkan syafaat. Ya, di antaranya nanti ada di pelajaran setelahnya, itu syafaatul uzma, ya, syafaat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk ditegakkannya apa namanya perhitungan, ya, dan sebagainya, ya. Dan nanti juga, ya, seorang muslim itu, ya, dia berhak untuk, ya, di antara hadis yang ada itu apa yang lebih spesifiknya lagi adalah mujahidinnya, orang yang meninggal di jalan Allah karena jihad, itu dalam dalil yang tegas disebutkan oleh Nabi bisa memberi syafaat kepada 72 orang, ya, yang beriman kepada Allah, bertauhid dan mati di atas tauhid yang dia kenal. Masya Allah, ya. Maka ini cuma sekedar contoh, ya. Syafaat mutsbatah ini kan ada dua syarat. Satu, izin Allah kepada si pemberi syafaat, ya. Jadi misalkan, ini cuma misal ya, ada sahabat yang mati syahid di medan perang, ya. Nah, dan banyak tentunya kan. Nah, besok di hari kiamat, ya, sahabat ini, ya, diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, begitu dulu. Lalu yang kedua, ridhonya Allah bagi yang diberi syafaat. Lalu besok di hari kiamat ada orang yang
ya, banyak dalilnya ya, diantaranya ada apa namanya, orang yang kecemplung neraka begitu ya, lalu ya dimintakan syafaat, lalu apa, dia dientaskan dari neraka. Nah ini sahabat ini besok ya di hari kiamat ya, memintakan kepada Allah, ya Allah tolong ya bebaskan fulan dari neraka. Nah, orang yang mau dibebaskan ya itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Nah, bagaimana syarat si fulan yang mau mendapatkan syafaat ini diridhoi Allah? Ya, maka disebutkan para ulama syarat utamanya adalah bertauhid. Ya. Nah, karena orang yang bertauhid ya, itu ya, berhak untuk mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Maka ini pentingnya kita belajar tauhid, memelihara tauhid kita ya, hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil ya, dalil dari Al-Qur'an yang menghimpun ya, yang isinya adalah apa namanya, dua syarat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak syafaat mereka tidak sedikit pun berguna ya, tidak ada yang berguna sedikit pun syafaat mereka illa min ba'di ayyadzanallahu, kasih garis bawah, kecuali setelah Allah beri izin, nomor 1, liman yasha'u wa yarda, kasih garis bawah, nomor 2 ya, bagi ya siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridhoi. Jadi ini syarat syafaat, intinya ada 2. 1, izin Allah bagi yang memberi syafaat. 2, ridho Allah bagi yang diberi syafaat. Kemudian poin yang ketiga, bantahan dalam ya, 2 ayat yang kita sedang bahas ini ada bantahan ya, bagi orang musyrikin yang meminta syafaat kepada malaikat dan yang lainnya. Allah menerangkan bahwa banyak dari kalangan malaikat dengan kedudukan mereka yang sangat agung di sisi Allah tidak bermanfaat sedikit pun syafaatnya bagi siapapun ya, kecuali setelah Allah izinkan untuk memberi syafaat dan bagi siapa yang Allah ridhoi tadi ya. Maka orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi ucapan dan amalannya oleh Allah, yang selamat dari kesyirikan sedikit ataupun banyak. Nah, tolong kasih garis bawah ya. Jadi orang yang akan diberi syafaat itu adalah orang yang selamat dari kesyirikan. Nah, kalau demikian keadaan para malaikat, maka tentu selain malaikat lebih tidak mampu untuk memberi syafaat. Ya, jadi ini malaikat yang super besar, super dekat ya, kepada Allah, dekat kepada Allah aja tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah dan tanpa ridhonya Allah. Ya, kok ada bisa-bisanya orang yang mengklaim ya minta syafaat kepada orang yang sudah mati. Ya, ini tentunya kalau malaikat saja tidak berhak, ya, selain malaikat tentunya lebih tidak berhak. Taib, ya. Kemudian yang keempat, hukum meminta syafaat kepada para nabi, orang soleh dan orang yang sudah mati. Maka hukumnya ini haram. Ya. Diharamkan meminta syafaat kepada para nabi, orang soleh serta orang yang sudah meninggal. Ya, seperti seorang mengatakan, wahai Nabiullah, berilah untukku di sisi Rabbmu agar dia mengampuniku. Jadi ini seperti yang mungkin saya pernah lihat ya, di depan kuburannya Nabi. Ada orang, kubur Nabi ya di Madinah sana, di Masjid Nabawi, di depan, daerah depannya, nah di dekat Raudhah ya. Nah itu ada orang nangis-nangis. Ya Allah, ya Nabi, mintakan ampunan kepada Allah. Padahal Nabi sudah meninggal. Dia sebut supaya Nabi Muhammad memintakan kepada Allah supaya dia diampuni. Nah, sampai nangis-nangis. Ya. Apakah sedikit? Tidak, banyak itu. Ya. Sampai diusir-usir sama polisinya, masya Allah. Ya. Nah, kalau polisinya tahu bahasanya mungkin macam-macam itu, ada orang Indonesia. Ya. Yang saya dengar waktu itu ya orang Indonesia kan begitu. Nah, dan seperti itulah ya. Ada pula ya ketika saya ke dekat area Uhud ya, itu juga sama ya, di depan pelatarannya makam syuhada Uhud itu juga ada orang, ya Allah berikan kami ampunan dengan perantara orang-orang yang soleh yang telah meninggal ini ya Allah begitu. Maka ini seperti ini tidak boleh ya. Kemudian
Ya, ada perkataan lain misalkan wahai Sayyid Fulan berilah syafaat untukku di sisi Rabbmu agar dia membebaskan kesulitanku. Maka ini ya seperti ini ya tidaklah boleh. Jadi seperti sekarang ini ada yang sangat terkenal sekali kan orang minta ya, kepada orang yang telah mati. Ini maka ini hukumnya tidak boleh. Orang mati itu harusnya kan didoakan, bukan dimintai doa. Nah, maka ya marilah kita memakai akal sehat ya, dalam beragama ya, mumpung masih kecil, mumpung masih proses belajar, ini harus dipakai ya. Sebaik mungkin ditundukkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengenal akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk kali ini tidak ada tugas ya. Maksudnya tugas nulis, tapi tolong tugasnya nanti insya Allah digabungkan dengan pelajaran 3 dan 4 ya. Nanti di akhir pelajaran 3 atau 4 mungkin nanti saya kasih tugas ya. Untuk evaluasinya dicicil dulu, jadi jangan difotokan ke dikirim dulu, tapi dicicil dulu, silahkan dikerjakan di situ ya, nanti motonya nanti nunggu. Nah, tugas nulisnya tidak dipoto, tapi tugasnya sekarang adalah menghafal 2 dalil ini dan dalil yang pelajaran 1 kemarin. Nah, ini ada 2 ayat, tolong dihafalkan pendek-pendek ini. Man dzalladzi yashfa'u indahu ya, sama satunya wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an ini ya. Tolong dihafalkan. Nah, nanti ulangan hariannya adalah hafalan dalil. Nah, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.